dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. siapa pertama? Telah dinodai oleh perusahaan-perusahaan catering sehingga telah menimbulkan keracunan yang menurut catatan sudah 8.600 lebih siswa yang telah mengalami keracunan terutama karena bakteri Salmonella yang sangat berbahaya dan sangat menimbulkan penderitaan karena Hotman Paris pun pernah menderita diare dan sebagainya gara-gara Salmonella ini akhirnya sampai berobat ke Singapura. Siapa yang salah? Apakah pengawasannya yang salah atau apa yang salah? Masyarakat belum tahu nih. Inilah Hot Room bikin jera pelaku MBG beracun. Gelombang keracunan massal akibat makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi. Ratusan siswa jadi korban. Bahkan beberapa harus dilarikan ke rumah sakit. Pertanyaannya, sampai kapan kejadian ini akan terjadi? Pelaku peredaran MBG beracun jelas mengabaikan keselamatan orang banyak. Demi keuntungan sesaat, nyawa orang lain dikorbankan. Tak cukup sekedar himbauan, penindakan hukum tegas harus jadi jalan keluar. Bukan hanya sita barang bukti, tapi juga vonis yang memberi efek jera. Masyarakat butuh kepastian rasa aman, negara hadir, hukum ditegakkan. Pelaku MBG beracun harus dihukum seberat-beratnya agar tak ada lagi korban sia-sia. Di tengah MBG yang beracun, tetap Hotman mau sampaikan, Kenapa banyak orang bertanya, kok Hotman tetap mukanya segar kayak umur 30? Kok Hotman tetap bisa kerja keras? Kamu tahu rahasianya? Rahasianya adalah saya sama dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, sama-sama penikmat kopi. Inilah kopi kesayangan saya, kopi luwak hitam premium. Kamu tahu perkara yang saya tangani, ratusan. Satu perkara aja tanggalnya lewat, misalnya tanggal kasasi lewat, klien kalah. Dan saya akan dituntut. Tapi berkat kopi luwak hitam premium, apapun saya ingat. Apapun saya ingat walaupun ratusan perkara. Inilah kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Halo Pak Dadang. Pak Dadang dari melalui Zoom. Pak Dadan. Halo? Terputus lagi. Oke, kita mulai dulu Pak Iwan. Ya. Oke, bisa Bapak terangkan apa yang terjadi sekarang ini mengenai MBG beracun? Keadaannya gimana di lapangan? Oh ya, saya dari Purna Bakti Pendidik Indonesia atau pensiunan lah. Ya. Ya, beberapa hari yang lalu kita datangi DPRD Jawa Barat. Ya. Kita memprotes ada persoalan di Jawa Barat. Setidaknya kami menemukan sudah 11 kota kabupaten. 11 kota kabupaten apa? Yang
mengalami keracunan. Mengalami keracunan. Ya, sekitar 23 kasus yang ada, sehingga ribuan siswa anak bangsa nih yang keracunan yang terjadi di Jawa Barat. Kami sangat prihatin. Walaupun tentunya kami para guru sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan adanya makan bergizi gratis. Karena sudah 7 presiden baru sekarang kami menemukan ini. Tetapi sayang, niat baik dari Pak Prabowo Gibran ini tercoreng apa yang dikatakan Bung Hotman itu dengan adanya keracunan-keracunan yang terjadi di berbagai daerah masif hampir di seluruh provinsi yang ada di tanah air. Hanya di Jawa Barat ada berapa Pak kejadiannya? Di berapa kabupaten? Itu di 11 kota kabupaten itu. Hanya di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu ribuan Jawa Barat, karena kalau Kang KDM sudah mengklaim Jawa Barat itu sebagai provinsi istimewa, saat ini istimewa keracunannya. Nah, ini karena banyak hal ini saya sampaikan ke Pak Sekda, mari kita bergerak sama-sama warga Jawa Barat, setidaknya meminimalisir lah kalau tidak bisa menzerokan. Nah itu analis temuan Bapak penyebab keracunan itu apa? Apakah terlalu banyak, katanya saya dengar satu SPPG yaitu perusahaan catering harus memproduksi 3.000 porsi makanan. Apakah terlalu banyak atau bagaimana? Penyebabnya apa? Saya tidak berpikir negatif, cuman yang saya lihat ini bagian dari kelalaian. Kelalaian yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pegawai-pegawai di SPPG atau di dapur gitu ya. Banyak kelalaian yang terjadi. Misalnya kelalaian apa itu? Dia mungkin terlalu lama menyediakan makanan, belanja bahannya terlalu lama, yang mengakibatkan kelalaian. Artinya bisa aja makanannya baru disuguhkan 3 hari lagi, sudah dimasak sekarang atau bagaimana? 3.000 porsi harus disiapkan dalam sehari. Jadi besok harus diberikan kepada anak-anak. Kemungkinan akan terjadi seperti itu. Dan terjadi tiap hari itu harus 3.000 porsi. Seharusnya itu ada test food yang dilakukan oleh SPPG. Test food sehingga sebelum terjadi kepada anak-anak maka terjadi dulu gitu. Kan sekarang yang ditugaskan untuk test food oleh pemerintah, kemarin ada Jumpres BGN dengan para ahli, itu SOP-nya harus guru dulu yang mencicipi. Aku protes dong sebagai guru, kenapa mesti dikorbankan, kita melawan bakteri, tentara melawan musuh, kita harus melawan bakteri. Maka itu saya kira hal yang tidak tepat, kita protes. Dan lagi pula kalau 3.000 porsi test foodnya bagian apa? Bisa aja sebagian makanan itu bersih, sebagian sudah beracun. Bisa begitu kan? Jadi kalau menurut saya Bang, aku bukan orang hukum, tapi setidaknya seorang guru sedikit-sedikit tahu hukum. Kalau kelalaian seperti itu mestinya pemerintah mengusut kasus ini, setidaknya kelalaian yang mengakibatkan keracunan pada siswa. Gitu. Maaf, saya bukan menggurui tapi sedikit baca. Saya kira barangkali 360 KUHP bisa dikenakan, atau 365 pasal perdata PMH itu 1365. 36 bisa dilibatkan. Terus kalau aku baca di Undang-Undang Perlindungan Anak itu Undang-Undang Nomor 35 pasal 54, siswa harus dilindungi di dalam lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan fisik dan psikologis. Jadi kalau anak tidak mau makan lantas dimarahin, ini bagian dari pelanggaran terhadap undang-undang. Wah ini gawat nih, Bapak ini sudah lebih pintar dari pengacara. Lama-lama nanti bisnis saya kamu ambil nih Pak. Satu lagi. Itu. Ini bagian dari indikasi melanggar undang-undang termasuk hak asasi manusia. Aku baca Undang-Undang 39 pasal 64. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang berbahaya yang mengakibatkan kesehatan fisik. Oke, kita ulang dulu. Jadi temuan Bapak, penyebab utama keracunan itu apa? Satu, kelalaian. Kelalaian karena mungkin masakannya udah terlalu lama dimasak. Oke, apa lagi? Penyiapan bahan masakannya seperti sayuran kan? Sayuran. Itu terlalu lama karena harus mempersiapkan porsi yang banyak dalam waktu yang jadi mungkin sudah dimasak beberapa hari sebelumnya, atau mungkin enggak ada sisa makanan hari ini
atau 2 hari lalu dipakai lagi untuk makan berikutnya? Enggak, informasi dari lapangan harus habis. Harus habis? Harus habis. Karena begini, tidak semua makanan ke sekolah dimakan semua oleh siswa. Ya. Ada sebagian masyarakat dari kalangan mampu enggan. Ya. Karena ya tidak cocok mungkin seleranya. Ya, benar. Biasa dia makan siap saji, Ya. tiba-tiba ada tempe, ada tahu atau ada buah-buahan yang tipis sekali gitu. Ya. Ya. Jadi sebagian, nah yang sebagian ini kalau yang basi dibuang, kalau yang bagus ya dikasihkan ke orang lain gitu. Saya dengar katanya paling banyak bakteri salmonella. Benar nggak itu? Ya, saya kira ahli gizi yang lebih tahu tentang persoalan Ya, ini. saya Ya, pribadi pernah makan di suatu restoran, makan ikan mas. Saya udah curiga memang bahwa ikan mas tersebut rada-rada nggak ada rasa. Berarti sudah lama, manisnya itu sudah hilang. Iya. Kemudian besoknya kebetulan saya trip ke Singapura. Begitu saya landing di Singapura, mulailah menggigil. Benar-benar sangat menyakitkan memang kalau kena bakteri salmonella itu. Untung saya langsung dari bandara langsung dibawa ke rumah sakit di Singapura. Dan 2 hari saya dikasih antibiotik dosis tinggi. Jadi memang bakteri salmonella itu kalau makanan terlalu lama baru dikonsumsi sangat berbahaya, Pak. Itu udah saya alami sendiri, ya. Jadi terbaik menurut Bapak bagaimana? Ya, saya kira ini ada solusi yang terbaik. Yang pertama. Atau kita sebentar dulu. Kebetulan kita udah tersambung dengan Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Halo Pak Dadan. Ya, selamat malam Pak Hotman. Selamat malam Bapak. Ya. Selamat malam Pak. Boleh Bapak ceritakan apa penyebab keracunan ini Pak, MBG ini Pak? Silakan Pak. Ya, mungkin saya harus menyampaikan data dulu ya sebelum saya cerita tentang penyebab, bahwa alhamdulillah hari ini itu SPPG yang sudah terbentuk itu ada 10.012. Dan saya perlu sampaikan periode pembentukannya. Jadi ada 2 periode yang penting. Seperti yang pertama, dari Januari sampai Juli itu terbentuk 2.391 SPPG. Dan pada saat periode Januari sampai Juli itu tercatat ada 24 kejadian di mana SPPG mengalami kejadian ada penerima manfaat yang mengalami sakit ya, dan itu jumlah yang besarnya beberapa saja, yang banyak kami catat, banyak yang sakit 4 orang, 7 orang, 6 orang, itu kami catat semua. Kemudian ada periode yang paling penting sekarang dari 1 Agustus sampai akhir September itu terbentuk 7.621 SPPG dalam waktu 2 bulan, dan dengan terbentuknya SPPG baru ini kami mencatat sampai hari ini ada 52 kasus kejadian. Jadi kita melihat bahwa kejadian itu banyak terjadi pada SPPG baru yang baru terbentuk ya, dan setelah kami cek sebagian besar itu karena tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi contoh seperti misalnya di Bandung Barat itu, ini kok ada gangguan ya, di Bandung Barat itu untuk bahan baku kami menetapkan bahwa SOP itu harus maksimal H-2 dibeli ya, dan kemudian dimasak juga tidak boleh lebih dari 6 jam sampai penerima manfaat makan. Nah, di Bandung Barat itu bahan bakunya itu dibeli H-4, jadi sudah 2 hari lebih lama. Dan kemudian ketika masak, biasanya kalau kita mengirim 3 kali pengiriman ke sekolah, ada yang pengiriman jam 7:30, ada yang pengiriman jam 9, ada yang pengiriman jam 11:30, maka masaknya juga harusnya beda-beda. Jadi yang masak jam 2 itu harusnya untuk yang pengiriman jam 7:30, kemudian masak jam 4 harusnya untuk pengiriman jam 9, kemudian yang pengiriman jam 11:30 itu harusnya dimasak jam 6. Nah di Bandung itu masaknya jam 9 malam untuk 3 kali pengiriman. Jadi sudah bahan bakunya terlalu lama. Yang kedua juga masaknya terlalu lama, sehingga karena terlalu lama dari processing ke
waktu konsumsi dengan suhu yang 25 derajat rata-rata, maka pertumbuhan bakteri dapat terjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang kita lihat juga di Banggai. Di Banggai itu selama 8 bulan itu SPPG melakukan kegiatan dengan aman. Karena supplier ikan cakalangnya sudah bagus ya, sudah memiliki kualitas yang terstandar, tapi kemudian karena ingin mengadopsi atau mengakomodir potensi sumber daya lokal berasal dari nelayan lokal di desa itu, kemudian akhirnya terjadi pergantian supplier yang belum siap untuk memasok dalam jumlah besar, sehingga ada bagian-bagian ikan cakalang itu yang memang kalau tidak dibuang itu bisa menimbulkan alergi atau bahkan kematian. Jadi yang terjadi di Banggai itu akhirnya banyak anak yang kena alergi. Alhamdulillah sih saya bersyukur tidak sampai mengancam jiwa, tetapi itu menimbulkan alergi yang berlebihan sehingga menjadi. Oke Pak Dadan, kita istirahat dulu sebentar. Nanti akan lanjut dengan Bapak. Sebentar istirahat dulu Pak ya. Sebentar istirahat Pak. Iklan dulu, iklan. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, keracunan MBG. Pak Dadan. Ya. Jadi tadi Bapak menerangkan lebih banyak karena faktor human error, kesalahan manusia. Apakah tidak sebaiknya untuk kontrak-kontrak berikutnya setiap perusahaan SPPG atau catering itu dibuat penalti uang yang sangat besar? Pokoknya kalau ada keracunan tidak dibayar dan harus bayar penalti. Atau ada solusi enggak? Katanya mau melibatkan kepolisian. Benar nggak itu Pak? Kayak gini Pak Hotman, kita ini kan harus tahu sejarah tentang pembentukan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ya. Mitra-mitra ini adalah pejuang-pejuang merah putih ya. Jadi kita ini harus berterima kasih kepada mereka-mereka yang sekarang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kenapa? Ya. Karena Badan Gizi Nasional sendiri punya uang, tapi hampir sulit membangun gedung sendiri karena peraturan yang memang tidak mudah, sehingga kita punya target, punya uang 6 triliun untuk membangun 1.542 yang kita targetkan bulan Agustus saja, sampai sekarang belum kita bisa wujudkan. Jadi adanya para mitra yang membangun SPPG dengan jumlah yang fantastik menurut saya, sehingga pada bulan September ini kita sudah bisa membentuk 10.012 dan masih antri 12.000 yang harus kita verifikasi. Ini adalah kontribusi besar berbagai pihak terhadap program makan bergizi. Jadi kami ketika ada kejadian seperti ini, karena ada kegamangan SPPG yang pertama kali ikut bergabung, untuk hari Senin kemarin yang kebetulan ada 600 SPPG baru yang baru operasi, kita sudah kumpulkan belajar dari kesalahan, yaitu mereka untuk pertama kali tidak boleh melayani jumlah yang ditargetkan. Mereka tuh kan rata-rata menulis penerima manfaat dari 3.000 sampai 4.000. Nah, sebagian besar yang mengalami kejadian itu ingin melayani langsung dalam satu waktu ketika mereka belum mampu mengendalikan operasi dengan baik. Jadi kemarin hari Senin kita sudah kendalikan, hari Minggu itu kita kumpulkan mereka semua, kemudian kita pastikan untuk tahap pertama kali mungkin seminggu 2 minggu mereka tidak boleh melayani lebih dari 1.000 untuk memulai kegiatan dengan jumlah yang menurut kami masih bisa dikerjakan. Jadi masak itu mungkin tidak terlalu repot karena jumlahnya lebih sedikit dan juga waktu pengiriman juga bisa lebih tepat waktu. Jadi kita biasakan dulu mereka itu untuk bisa melakukan kegiatan dengan baik, karena dulu waktu kita melakukan uji coba pada saat Pak Presiden masih kampanye untuk bisa melayani 3.500 dengan baik itu kita butuh waktu 3 bulan. Jadi pengalaman ini kemudian kita sekarang terapkan, dan kemudian untuk yang menyalahi SOP prosedur kami hentikan sementara karena ini penting sekali untuk menganalisis semua kejadian yang ada, termasuk juga unsur kehati-hatian, karena pernah kejadian kalau kita tidak stop kemudian ada kejadian lagi, itu kita yang disalahkan.
Ini pernah kejadian di Kupang. Jadi ada satu SMP yang kemudian mengalami keracunan, kami langsung stop supaya tidak dikirimkan makanan. Dan kemudian ternyata 10 hari kemudian di SMP itu terjadi keracunan lagi, padahal bukan dari makan bergizi. Jadi menyetop untuk operasi untuk SPG yang lalai itu adalah tidak hanya untuk menginvestigasi apa yang terjadi, tapi juga unsur kehati-hatian kita di dalam mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi kemudian. Jadi menurut Bapak belum waktunya dikenakan sanksi berupa penalti uang yang besar bagi setiap SPPG yang makanannya menimbulkan keracunan? Pak Hotman harus tahu, mereka tuh sekarang baru keluar uang 2 miliar. Ya. Baru mulai kegiatan, belum mendapatkan reward dan istilahnya insentif dari kita. Di stop 1 bulan saja mereka sudah rugi. Jadi tanpa harus kita kasih penalti pun mereka sudah rugi. Aspek kemanusiaan kita sebetulnya kasihan gitu. Tetapi karena ada kelalaian di mana dia terlalu ingin cepat mendapatkan pengembalian investasi dan tidak hati-hati menyalahi prosedur, akhirnya kita stop. Itu pun sudah penalti. Satu, penalti terkait dengan material, yang kedua juga imaterial, karena pasti begitu ada kejadian, kan setiap kali ada kejadian pasti ada anak yang tersakiti atau penerima manfaat yang tersakiti. Setiap kali kejadian pasti ada orang tua yang khawatir. Setiap kali kejadian pasti ada publik yang kepercayaannya tergores dan terganggu. Dan dengan kejadian itu, pemilik SPPG itu pasti sekarang juga sudah tidak dipercaya publik dan bahkan mungkin tidak dipercaya oleh anak-anak. Jadi mereka nanti pada saat di stop ini, mereka harus mampu melakukan analisis dan operasi yang baik supaya dia bisa menjalankan SOP dengan baik, juga harus memitigasi kembalinya kepercayaan publik terhadap mereka. Mereka belum tentu yang sekarang kena keracunan mau lagi menerima gangguan kesehatan, belum tentu mau lagi menerima makanan dari SPG yang sama, dan itu pun butuh waktu. Jadi menurut saya itu juga sudah hukuman yang luar biasa. Terima kasih. Sementara tanya dulu Pak Ahmad Nur, pengamat kebijakan publik. 8.600 lebih yang keracunan. Apa tanggapan Bapak atas pendapat dari Pak Dadan? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat ya, pembekuan SPPG itu langkah yang bagus. Itu seperti pembekuan. Iya, pembekuan penonaktifan ya. Itu adalah seperti rem darurat. Ya. Tetapi kita harus berpikir bukan remnya saja yang kita pikirkan, perbaikan mesinnya juga perlu. Ya. Artinya ada satu sistem yang menurut kami belum sempurna. Yaitu SOP dalam kontrak mitra itu mempertimbangkan hanya variabel waktu dan biaya tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan. Sehingga si dapur itu ngejar biayanya yang rendah, kemudian ngejar waktu yang harus banyak begitu. Ya. Sementara faktor terpenting yang dibutuhkan oleh publik yaitu keselamatan itu tidak termasuk dalam desain dalam kontrak. Jadi menurut Anda apa yang kurang dalam kontrak? Kalau saya bicaranya begini Bang, saya ngelihatnya jangan lihat kasus per kasus karena jadi MBG ini adalah kontrak kepercayaan, bukan kepercayaan masyarakat kepada SPBG di lokasi lokal, tapi kontrak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG itu sendiri. Jadi kita nggak bisa misahkan, nggak bisa menyalahkan SPBG lokal. Ini adalah desainnya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua siswa itu dia itu begini, dia mempercayakan kepada dapur yang dia tidak lihat. Ya. Negara menjamin bahwa makanan yang diberikan ini adalah sehat. Ya. Orang tua percaya. Ya. Tapi ketika muncul 8.649 kasus, apa yang terjadi dengan orang tua di seluruh Indonesia saya kira? Mereka mewanti-wanti, kalau makanannya nggak enak, jangan dimakan. Apa yang terjadi? Anggaran yang dikeluarkan oleh negara tiap hari itu hampir sekitar 1,4 triliun. Itu menjadi food waste. Jadi limbah. Ya. Yang sebenarnya ini kan sia-siakan alokasi negara. Oke, jadi agar itu tidak terjadi, apa saran Anda? Jadi yang pertama begini, mari kita melakukan secara pendekatan sistem. Ya. Sistem pertama, kontraknya betul atau tidak? Kok kenapa? Apa yang kurang dalam kontraknya? Pertama, yang terlibat itu kan kalau dari penjelasan Pak Dadang, itu kan dianggap mitra-mitra yang punya satu semangat pengorbanan. Ya. Bisa jadi mitra itu adalah baru. Ya. Jadi ada learning curve yang harus mereka tempuh. Lu yakin pengorbanan atau cari uang? Ya tadi kan kesannya ini adalah mereka sudah berkorban, menyiapkan tempat sebagainya. Kalau saya mau pakai logikanya beliau tadi,
Berarti ini ada yang baru juga terlibat, ada learning curve. Ya. Padahal ini kaitannya sama perut anak-anak kita, Bang. Jadi Anda tidak percaya bahwa itu pengorbanan? Artinya kalau ada SOP yang jelas, siapa catering-catering yang bisa terlibat dalam MBG ini, tentunya ada checklistnya kan? Ya. Itu dipatuhi, misalkan dia berpengalaman sekian tahun, punya dapur yang higienis, yang masaknya punya sertifikat. Ini Bang saya tampilkan data, dari sekian ribu yang disampaikan oleh Pak Dadang, berapa sih yang punya SLHS? Ini Kemenkes bilang yang punya sertifikat layak higienis dan sanitasi itu baru 34 dari 10.000. Di Jakarta ada ratusan restoran Padang tidak punya sertifikat, tetap aja nggak ada Artinya keracunan. kalau kita mendesainnya, Ya. ada aturan harus punya sertifikat higienis, kan itu harus dipenuhi dong. Kalau enggak ini jadi temuan nanti. Dan saya kira ya kita nggak mau ya, satu ini akan jadi satu temuan yang tidak mengenakan, yaitu temuan tanda kutip ya, tidak mengikuti SOP. Yang kedua, apakah ini kita mau atasi secara lokal nih keracunan yang udah 8.000 orang? Apa enggak sebaiknya kita moratorium dulu? Kita evaluasi Maksud kamu dulu. ditunda? Kita evaluasi dulu ini. Apa nanti yang Pak Prabowo marah dong. enggak, menurut saya gini, Pak Prabowo itu mengedepankan keselamatan, Bang. Ya. Dibandingkan dengan kebut sistem, Ya. kebut program yang kebetulan programnya banyak errornya. Ingat Bang, satu orang yang keracunan, jangan dilihat itu satu orang itu terlalu banyak Bang untuk keracunan. Ya. Sehingga ini harusnya bisa nggak kita mendesain MBG seperti kita mendesain zero incident dalam industri penerbangan. Coba saya buka dulu satu kalimat. Caranya gimana? Ya, gampang, dievaluasi dulu. Masalahnya adalah kalau misalkan Kan ini kan udah murni human error. gini Bang, kita ini di iklim tropis. Pasti ada perubahan iklim kan, apalagi Ya. sekarang tiba-tiba musim hujan. Ya. Pernah nggak kita mendesain penyimpanan ini dia sangat responsif terhadap perubahan iklim? Ya. Bisa jadi desainnya 3 hari beli, atau kasusnya tadi udah 4 hari beli. 4 hari itu dengan iklim yang sangat berubah, bisa jadi ini setara dengan 12 hari. Artinya menurut saya apa? Sistem harus diperbaiki. Apakah sudah dimasukkan unsur adaptif tentang perubahan iklim? Kan belum. Oke, kita ketemu lagi membahas bagaimana mencegahnya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Lu aku ekspor the sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. MBG katanya telah menimbulkan keracunan 8.649 siswa. Tapi kopi luwak hitam premium Hotman Paris justru membuat saya semangat. Saya sekarang menangani 4 perkara korupsi, perkara kakap terbesar di Indonesia. Kamu tahu nggak? Sebelum sidang, saya selalu mengocok dulu. Saya punya kopi luwak hitam premium sehingga saya bisa berapi-api berdebat. Jadi sekali lagi, kopi luwak hitam premium yang harganya cuma hitungan ribuan, tapi telah menghasilkan puluhan miliar bagi saya untuk honor pengacara yang semangat berkat kopi luwak hitam premium. Lihat tuh betapa aku muda, ganteng, 43 tahun pengacara tapi umur seperti umur 30. Pak Hairul Huda, ada enggak sanksi pidananya? Bisa enggak perusahaan catering yang makanannya menimbulkan keracunan, bisa enggak dipenjara? Kalau belum mati, ini kan belum mati, ya masih hanya. Janganlah. Ya maksud saya kan akibat hukumnya beda soalnya. Iya. Ini kan belum ada yang mati, hanya diare, keracunan. Apa sanksi hukumnya? Iya, pertama-tama kan ini keracunan ini kan akibat. Ya kelalaian lah. Iya, yang sebabnya tadi sudah diceritakan bahwa ada masalah di proses produksi. Ya. Katakanlah seperti itu. Dan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini kan masuk kategori pangan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi hukum pidana, ini udah jelas ada pelanggaran pidana dari Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan. Iya. Bukan KUH pidana.
Ya, kalau pidana juga bisa. Pasal Tapi berapa? kita mencari yang paling relevan, katakanlah Kan begitu ya. di KUH bilang kelalaian menimbulkan orang mati, Ya. kelalaian menimbulkan luka. Ini kan kelalaian menimbulkan menceret. Gimana dong? Betul, betul. Tapi tadi kan persoalannya ini kan perbuatan sebenarnya bukan individual orang. Ya. Kan begitu. Sehingga kemudian kita harus melihat dalam skop yang lebih besar. Boleh jadi bukan person per person orang yang lalai. Tetapi memang ada proses yang tidak sesuai dan itu mestinya harus tanggung jawab. Jangan bilang kepala Badan Gizi Nasional yang lalai, Pak Dadan masih ada nih. Iya, karena ini dalam proses produksi tentu pihak-pihak yang memproduksi itu. Jadi yang harusnya dilakukan proses investigasi atau penyelidikan adalah apakah memang di dalam proses produksi tadi tidak dilakukan sesuai dengan standar misalnya. Kalau yang dikeluarkan. begitu minta kepastian dulu. Anggap itu ada pelanggaran dan memang sudah ada human error. Pasal berapa? Ya. Mau diapa? Di penjara atau tidak? Biar kita umumkan nih kepada perusahaan catering SPPG. Ya. Ya, Pasal berapa dan berapa tahun penjara? Misalnya pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Apa itu? pangan. Ya. Ini diancam dengan kalau penjaranya 2 tahun. Kalau apa? Kalau kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. misalnya Oke, begitu. jadi hati-hati perusahaan catering sama SPPG ya. Iya. 2 tahun penjara. Oke. Ya, kalau menimbulkan luka berat itu di pasal 140 junto pasal 146 bisa sampai 7 tahun. Ya ancaman ini kan pidana. tidak luka, cuma menceret doang. Betul. Ya. Nah, sehingga kemudian ketentuan pidana ini kan bukan sekedar bicara soal apakah ada lalai atau tidak. Tapi apakah proses produksinya itu sesuai dengan standar atau tidak. Artinya polisi tanpa ada pengaduan bisa mengusut karena ini tindak pidana bukan delik aduan. Betul. Jadi memang harus ada investigasi kriminal dalam hal ini, Ya. ada penyelidikan. Soal nanti apakah ini akan dibawa ke pengadilan atau tidak kan persoalan lain. Jadi Bapak polisi di seluruh Indonesia, ternyata ahli hukum kita ini mengatakan ini tindak pidana. Pasal berapa tadi Pak? Pasal 135, pasal 140, Undang-undang apa? Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan nomor? Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Undang-Undang nomor 18 ya? Ya, 18 tahun 2012. 2012 menjadi dasar otoriti bagi kepolisian untuk mengusut kalau ada keracunan. Karena tanpa ada sanksi yang jelas orang tidak akan takut. Betul. Ya. Jadi menurut Anda ini bisa tindak pidana ya? Iya, ada indikasi bahwa memang ada proses produksi yang tidak sesuai standar. Sesuai tadi diakui oleh Pak Dadan kan begitu. Misalnya tadi saya dengar bahan pangannya itu didatangkan lebih lama daripada Pokoknya ada ketentuan. kesalahan lah. Ya. Betul. Ya, Pak Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan, ternyata ini bisa dipidana Pak perusahaan catering itu. Apakah Pak Dadan akan melibatkan kepolisian? Silakan Pak. Kita kan pasti ingin tahu penyebabnya apa. Karena kita melakukan kegiatan ini kan dengan niat baik ya, bukan untuk memberikan makanan yang berbahaya bagi siapapun. Ini adalah niat baik dari Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi diberikan tugas untuk itu. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan kegiatan ini, kita mengundang para mitra untuk berpartisipasi melakukan kegiatan ini. Jadi ini adalah niat baik kemanusiaan karena kita tahu bahwa anak Indonesia itu 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak kita itu tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Negara hadir untuk memberikan makan yang berkualitas kepada mereka. Jadi kita memberikan hak kepada anak-anak itu. Jadi sebetulnya kami sangat concern dengan keselamatan semua pihak dan termasuk dengan mitra yang
yang bekerja sama secara sukarela dengan kita, dan saya katakan sekali lagi saya berterima kasih kepada semua mitra yang telah bersemangat untuk bergabung dan membangun fasilitas SPG yang bisa Badan Gizi gunakan. Jadi mereka sudah berkorban secara waktu, material, dan juga uang, dan saya kira kelalaian-kelalaiannya harus kita atasi, jangan kemudian mereka ditakut-takuti, karena saya yakin mereka niatnya bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk memberikan aspek kemanusiaan. Jadi nanti investigasi itu akan kita lihat bahwa mereka itu lalai secara SOP, dan kemudian kita hentikan kegiatannya sementara, kemudian kita lakukan continuous improvement agar kejadian ini tidak terulang kembali. Sejauh ini dari berbagai kejadian yang ada, satu SPPG yang melakukan kejadian, dan berikutnya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terulang kembali. Jadi ini juga bagian dari kehati-hatian kita. Walaupun korbannya sudah 8.649 korban, Badan Gizi Nasional yang Bapak pimpin tidak akan memulai memberikan sanksi pidana kepada para perusahaan catering atau SPPG ini. Itu sikap terakhir dari Bapak. Bukan, begini, kalau itu terkait dengan kesengajaan, saya kira itu akan masuk. Tetapi kalau mereka tidak sengaja dan itu mereka hanya menyalahi prosedur ya, yang sebetulnya mungkin mereka bisa atasi dengan hal-hal yang lebih ketat terhadap penerapan SOP, saya kira mereka bisa kita berikan sanksi sementara dengan penghentian, dan itu pun sudah menimbulkan kerugian material dan imaterial. Kalau sudah jadi korbannya materialnya udah jelas mereka 8.600, tidak bukankah itu insentif. kesengajaan Pak atau kelalaian disengaja? Kalau korbannya sudah 8.649, apakah itu bukan human error, kelalaian disengaja? Ya gini, karena kadang-kadang kita kan ingin berbuat sesuatu, sama seperti Pak Hotman kan. Pak Hotman ingin main bola untuk sehat, ternyata kemudian malah kakinya patah. Terus siapa yang mau itu kan, apakah lapangannya yang salah atau temannya yang dihukum? Kan niatnya baik untuk olahraga dengan baik gitu. Maksudnya petugas mitra-mitra ini juga bergabung dengan kita dengan niat baik kan, untuk kemanusiaan, membantu program pemerintah untuk memberikan akses gizi dengan menu gizi seimbang. Kemudian ada human error, ya kita berikan sanksi dengan sanksi yang ada, dan kemudian mereka harus berjanji memperbaiki itu lagi, karena sampai sejauh ini yang sudah melakukan kesalahan tidak pernah melakukan kesalahan yang kedua kali. Oke, jadi kesimpulannya Badan Gizi Nasional tidak akan menjatuhkan sanksi berupa pidana ataupun penalti. Oke, kita istirahat dulu, sampai ketemu lagi di segmen terakhir. Dipersembahkan oleh Luwak White Buffalo Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional Penanggung Jawab MBG, mengatakan bahwa belum waktunya dijatuhkan sanksi pidana maupun sanksi keuangan kepada perusahaan SPPG atau perusahaan catering. Alasannya karena mereka itu beritikat baik. Pak Hairul, Dr. Hairul Huda, ahli hukum pidana, apakah 8.600 sudah korban keracunan merupakan, masih mengatakan itu itikat baik sehingga tidak ada dasar untuk mempidanakan? Saya kira tidak ada hubungannya dengan persoalan itikat baik ya. Ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada pelanggaran prosedur. Ya. Misalnya makanan yang harusnya dibuat 3 kali masak dijadikan 1. Ya. Itu kan dengan sadar dia. Dengan sadar, dan Anda melihat itu juga faktor ya, money. Ya, itu diantaranya kan dia mau mendapatkan keuntungan lebih besar. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ada pengorbanan yang dilakukan, saya kira tidak relevan. Ini kan investasi. Investasi perlu modal. Ya. Jadi bukan pengorbanan. Modal ini akan kembali nanti dalam profit, kan begitu. Ya. Tapi yang paling pasti ketika proses produksinya sudah tidak mengikuti standar yang ditetapkan, tidak mengikuti SOP yang ditetapkan, maka ini ada pelanggaran hukum. Dan yang berdampak termasuk diantaranya penerapan sanksi pidana. Jadi tetap Anda berpendapat bahwa kelalaian dalam MBG, perusahaan cateringnya tetap bisa dipidana 2 tahun maksimum penjara. Betul, kalau pakai ukuran
penjaranya 2 tahun, tapi ukuran dendanya juga cukup besar, katakanlah seperti itu. Jadi saya kira karena ini mungkin bukan tanggung jawab person per person perorangan, tanggung jawab dari pelaksana dari kegiatan itu, ini bisa dijangkau dengan beberapa undang-undang yang saya tadi sebutkan, kan gitu. Terima kasih. Jadi dari aspek pidana, Bapak mengatakan itu ada unsur pidana. Betul. Pak Iwan, Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Dadan bahwa mereka itu kan itikat baik, jangan dijatuhkan sanksi? Apakah Anda setuju agar dalam setiap kontrak, begitu keracunan kembali uang atau penalti 100%? Gimana? Ini Bang, ada ketidakadilan. Yaitu? Ketika yang namanya keracunan itu bukan hanya MBG. Ya. Di Jawa Barat tahun 2025 itu sekitar ada 10 keracunan, termasuk di luar di Kediri. Mereka dikenakan sanksi. Sanksi bahkan apa? mereka dilidik, disidik, bahkan jadi tersangka dengan menggunakan 360. Kasus apa itu? Kasus keracunan. Sama. Maksudnya bukan MBG? Di luar MBG. Oke. Nah, kenapa ketika ini di luar MBG itu diusut, dilidik sampai jadi tersangka, ketika MBG tidak, karena kebaikan jadi kebal hukum. Ini menurut saya ya ketidakadilan ini. Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Dadan? Kan SPPG itu perusahaan catering kan dengan itikat baik. Mereka datang itikat baik membantu atau memang profit oriented? Ya, saya kira urusan hukum sama di mata aturan. Tidak karena ada jasa yang besar akhirnya jadi kebal. Gitu. Sementara yang tidak punya jasa niatnya baik lah. Orang ada mulu dan ada acara. Nah, pertanyaannya, apakah pelaku catering itu SPPG-nya memang tujuannya mencari untung atau murni pengabdian? Kalau saya lihat di lapangan, tanya di lapangan nih, saya survei survei ke lapangan. Ada beberapa teman saya yang megang SPPG, dia dari 15.000 itu katanya 3.000 itu untuk biaya operasional. Nah, ada 2.000 untuk sewa tempat. Nah, dan 10.000 untuk makanan itu. Sehingga setidaknya kalau dia sudah punya tempat punya 2.000 kan. 2.000 kalau 3.000 berarti dia dapat kurang lebih 6 juta. Kalau dihitung selama 20 hari 150 juta. Berarti menurut Anda itu profit orient, motivasi mau cari untung? Ya ada juga itu. Oh, ada juga. Gimana Pak Ahmad itu? Anda setuju nggak dengan pendapat Pak Dadan bahwa ini mereka itu kan itikat baik membantu? Memang kita maklum ini programnya Pak Prabowo yang sangat mulia. Beliau tidak setuju untuk dijatuhkan sanksi. Padahal tanpa ada sanksi orang tidak akan berubah. Pendapat Anda? Saya surprise ya, karena program yang dirancang oleh Pak Prabowo ini kalau dijalankan didesain dengan baik, ini akan memberikan multiplier yang luar biasa. Tetapi ketika pernyataan Pak Dadang itu, saya jadi membayangkan ini di masa akan datang yang keracunan ini tetap akan jalan dan akan bertambah besar, Bang. Karena solusinya adalah kasus per kasus. Jadi Anda melihat kalau tidak ada tindakan yang benar-benar besar, drastis, akan bertambah ini keracunan. Pertama, pernyataan Pak Dadang ini tidak memberikan efek jerah sedikit pun. Tidak ada efek jerah. Kenapa? Nonaktif sementara. Dia bisa aktif lagi. Padahal kalau kita lihat aturan dari bidding tender negara, kalau dia one prestasi, masuk blacklist nasional. Artinya apa? Dia tidak bisa ikut tender negara pemerintah lagi untuk periode tertentu. Kan ada efek jerah di situ. Apakah Anda setuju bahwa mereka itu hanya pengabdian atau memang mencari uang? Oh jelas niat baik. Tapi mencari uang. Niat baik para pejuang kemanusiaan itu harus kita akui memang ada. Tetapi niat baik tidak bisa dilihat dalam sisi hukum kan. Hukum kan melihatnya akibat dan juga prosedur standar. Kalau prosedur standarnya dilanggar, tentunya hukum jadi bersalah. Nah yang saya ingin katakan begini Bang, bisa nggak sih program yang baik ini kita desain dengan baik? Kita moratorium dulu. Itu terlalu sekarang gini, tolong dikasih. Pertama, proses hukum perlu nggak? Tadi ahli hukum mengatakan memenuhi syarat. Proses hukum niatnya bukan niatnya adalah membuat jerah. Tanpa membuat jerah kan tidak berubah. Kalau dia nggak membuat jerah, usul saya tadi moratorium dulu lah. Pak Prabowo pasti nggak mau moratorium. Yang kedua, apakah kalau saya menyarankan di setiap kontrak ditulis kalau ada keracunan penalti 100% dan uang kembali. Saya kira itu kontrak ini bisa ditambah klausul. Kalau ada kejadian nggak dibayar. Kalau kejadian tidak dibayar bahkan ada penaltinya.
Dan itu bisa dilakukan kalau kita juga mengubah desainnya, Bang. Artinya jangan tersentralisasi lah. Kan kita bisa berbasis komunitas. Jadi semua setuju di sini, tanpa sanksi yang besar tidak mungkin ada efek jerak. Setuju ya? Setuju. Tanpa ada sanksi yang berat tidak mungkin ada efek jerak. Tanpa ada sanksi keuangan yang besar tidak mungkin ada efek jerak. Bahkan kalau berlanjut terus, Pak Hairul Huda mengatakan justru bisa diproses pidana. Ya, kira-kira begitu kesimpulannya ya. Oke, Pak Dadan, selamat malam. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mayoritas narasumber ini mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas, baik secara proses pidana maupun secara keuangan penalti agar timbul efek jerak. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.